Halo, selamat pagi adik-adik sekalian. Ketemu lagi dengan Ibu Agnes. Seperti kemarin, Ibu katakan, Ibu berjanji hari ini Ibu akan mendongeng. Anak-anak sudah siap mendengarkan dongengnya Ibu Agnes? Ya, yuk sekarang tangannya dilipat. Yang rapi, kita menyanyi dulu yuk. Ya, masih ingat lagu Gajah, Macan, dan Singa? Oke, yuk kita nyanyikan bersama-sama yuk. Gajah, macan, dan singa di pohon bila tempatnya, serigala dan kuda berkaki empat semuanya. Gajah, macan, dan singa di pohon bila tempatnya, serigala dan kuda berkaki empat semuanya. Pintar. Iya. Sekarang tangannya dilipat yang rapi ya. Sudah siap mendengarkan dongengnya Bu Agnes. Oke? Harimau yang sombong. Di sebuah hutan terdapat banyak binatang. Ada beruang, ada burung beraneka macam burung. Cuit, 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 cuit. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi beruang. Begitu juga ada jerapah. Jerapah binatang yang suka makan daun-daun, lehernya panjang gitu. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi, selamat pagi. Ada juga monyet. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi teman-teman, selamat pagi beruang, jerapah. Mereka hidup rukun. Ada ular, ada kelinci, dan banyak binatang yang lain. Ada gajah. Ada juga binatang yang punya tanduk. Nah, ini si rusa punya tanduk. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi teman-teman. Semua binatang yang hidup di hutan hidupnya rukun dan damai. Mereka bermain bersama, tidak ada yang berebut, tidak ada yang saling memukul, tidak ada yang berkelahi, tidak ada yang berebut makanan. Mereka hidup rukun dan saling menolong. Beruang mau bermain dengan kelinci, kelinci mau bermain dengan gajah, gajah mau bermain dengan jerapah, jerapah mau bermain dengan apa saja binatang yang ada di hutan itu. Tetapi tiba-tiba suatu hari ada binatang yang berbadan lureng-lureng, mulutnya lebar, giginya tajam, kukunya juga tajam. Suaranya menggelegar di seluruh hutan. Akulah si raja hutan. Akulah binatang yang paling besar. Akulah binatang yang gagah perkasa. Tidak ada binatang lain yang seperti aku. Tidak ada binatang yang berani menantang aku. Hai binatang-binatang yang lain, tunduklah dengan aku. Semua binatang yang ada di hutan itu mendengar suaranya harimau. Semua takut, ketakutan. Ayo kita lari, cuit, 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 cuit. Ayo kita lari, ayo lari, sembunyi, sembunyi. Begitu juga beruang. Ayo kita lari teman-teman. Kita sembunyi. Aku takut sama harimau. Monyet juga. Mari sembunyi. Semua takut. Begitu juga jerapah lari begitu ada suara harimau. Jerapah lari ketakutan sekali. Pergi sembunyi. Si singa juga takut loh. Harimaunya semakin dia sombong,
Semakin dia menyombongkan dirinya kalau dia punya kuku yang tajam, punya gigi yang tajam, sehingga tidak ada binatang lain yang berani sama dia. Akulah binatang yang paling besar. Akulah binatang yang paling berani. Akulah yang menguasai hutan ini. Karena sejak adanya harimau, hutan itu menjadi sepi sekali. Tidak ada yang berani keluar. Hatinya teman-teman sedih. Teman-teman binatang pada sedih karena semua tidak ada yang berani keluar. Hanya rusa yang berani keluar. Aku harus bagaimana ya? Aku harus bagaimana supaya harimau itu tidak sombong lagi, supaya teman-temanku mau bermain bersama lagi. Akhirnya si rusa punya akal. Aku mau menjebak harimau. Aku mau menjebak harimau supaya tidak sombong lagi. Memberi pelajaran harimau. Bagaimana ya caranya? Rusa berpikir. Oh, aku tahu caranya bagaimana memberi pelajaran si harimau supaya tidak sombong lagi, supaya tidak sewenang-wenang lagi. Akhirnya harimau juga datang mencari binatang yang berani sama dia. Rusa memanggil-manggil harimau. Hai harimau, datanglah kemari. Nah, si rusa memanggil-manggil harimau. Harimaunya datang. Dia mendengar suaranya rusa. Ada apa, hai rusa? Kamu binatang yang kecil. Hai harimau, aku berani dengan kamu. Beranikah kau melawan aku? Meskipun badanku kecil, aku berani melawan engkau, hai harimau yang sombong. Kurang ajar. Aku binatang yang paling besar, badanmu kecil, pasti kalah melawan aku. Akhirnya si rusa lari ketakutan. Lari terus dikejar harimau. Harimau yang mengejar rusa. Si rusa lari ketakutan. Terus berlari. Akhirnya si rusa tertangkap harimau. Hai rusa, akhirnya engkau tertangkap, aku tangkap. Si rusa akhirnya tertangkap si harimau. Hai rusa, engkau tidak akan kuampuni. Engkau akan kumakan dagingmu. Ampun harimau, ampun. Si rusa minta ampun. Akhirnya si rusa memberanikan diri. Hai harimau, kalau memang engkau berani, tidak melawan aku karena aku berbadan kecil. Di sana, di sumur itu ada binatang yang berani melawan engkau, lebih besar dari engkau. Aku bukan lawanmu. Lawanmu adalah binatang yang ada di sumur itu. Si harimau semakin marah. Tidak ada binatang yang lebih besar dari aku, hai rusa. Ada. Si rusa bilang seperti itu. Mana sekarang aku mau melawan dia? Akhirnya si rusa menunjukkan sebuah sumur. Sebuah sumur yang dalam sekali. Si rusa menunjukkan sebuah sumur yang dalam. Si harimau marah sekali. Hai harimau, itu lawanmu ada di dalam sumur itu. Akhirnya harimau itu melihat ke dalam sumur itu. Dia melihat kanan, melihat kiri. Ternyata ada binatang yang lebih besar daripada dia. Dia mengaum. Binatang itu juga menerikan. Harimau mendelik, matanya mendelik. Binatang yang ada di dalam sumur itu juga mendelik. Harimau kukunya dicakarkan panjang sekali, cakarnya diperlihatkan. Binatang
binatang yang ada di sumur itu juga mengeluarkan cakar yang tajam sekali. Akhirnya harimau marah. "Hai, siapa kamu? Kamu berani melawan aku ya?" Harimau saking marahnya dia masuk ke dalam sumur itu. Yur. Harimau minta tolong. Akhirnya harimau masuk ke dalam sumur itu. Mati. Dengan kesombongannya, dengan kemarahannya, harimau mati dengan amarahnya. Akhirnya si rusa berlari-lari memberitahu temannya, Hai teman-teman, kemarilah berkumpul." Semua berkumpul, ada jerapah, ada monyet, ada binatang beruang, ada burung, ada kancil, ada semua binatang yang ada di dalam hutan itu berkumpul. Mulai sekarang kalian tidak boleh takut lagi karena harimau yang sombong itu sudah mati. Harimau sudah mati, dia karena kesombongannya. Dia tidak punya ada teman yang mau menolongnya, meskipun dia teriak-teriak minta tolong, tidak ada yang menolongnya. Mulai sekarang kalian bisa bermain lagi dengan rukun dan damai. Semua binatang yang lain mengucapkan terima kasih dengan rusa. Jerapah juga mengucapkan terima kasih. Terima kasih rusa, engkau telah menolong kami. Monyet juga. Terima kasih rusa. Sejak kematian harimau itu, hutan menjadi damai kembali. Tidak ada binatang yang saling bertengkar, saling berebut. Terima kasih. Nah, anak-anak tadi sudah mendengar dongeng dari ibu toh? Judulnya apa tadi? Si harimau yang sombong. Siapa yang mau seperti si harimau? Tidak mau toh? Kalau anak yang sombong seperti harimau, tidak ada punya teman. Temannya tidak mau bermain bersama. Semua akan menjauh. Ya. Maka dari itu anak-anak jangan menjadi anak yang sombong seperti si harimau. Jadilah anak yang rendah hati, tidak suka pamer-pamer, tidak suka pilih-pilih, tidak suka marah-marah. Maka anak-anak akan disayang sama teman dan punya banyak teman. Oke? Ya, pintar semua anak hari ini sudah bisa mendengarkan dongeng ibu dengan baik. Ya, yuk kita sekarang menyanyi lagi yuk. Yang seperti tadi di hutan tadi banyak binatang. Nah, kita menyanyi lagi seperti yang tadi. Gajah macan. Ayo bisa kita bersama-sama yuk. Gajah macan dan singa di pon bila tempatnya, serigala dan kuda berkaki 4 semuanya. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di waktu yang lain. Bu Anus punya cerita banyak sekali. Oke? Dadah, terima kasih.